Selamat datang di BUC Bang Uti Channel. Kita akan membahas seputar jalannya Liga Premier Inggris di pekan ke-6, yang mana adalah laga besar antara Chelsea versus Manchester City. Yang mana Chelsea sebagai tim tuan rumah harus mengakui keunggulan tim tamu Manchester City dengan skor akhir 1-0 yang dicetak oleh Gabriel Jesus pada menit ke-53. Jalannya pertandingan, babak pertama minim peluang terjadi di babak pertama 40 menit awal. City meski menguasai banyak bola kesulitan menembus kotak penalti Chelsea. Sementara serangan balik dan umpan-umpan di red Chelsea bisa diatasi pemain belakang The Citizen. Di menit ke-18 Chelsea punya kans lewat Timo Werner. Penyerang Jerman itu melepaskan tembakan di kotak penalti namun bisa diblok Kyle Walker. Pun begitu dengan beberapa upaya Chelsea City melalui kaki Kevin De Bruyne dan Gabriel Jesus yang masih bisa diblok pertahanan Chelsea hingga jeda babak pertama. Skor masih tetap berkacamata 0-0. Di babak kedua, Manchester City langsung bertubi-tubi menekan Chelsea. Hasilnya gawang si biru tua bobol juga di menit ke-53 berkat gol Gabriel Jesus. Gabriel Jesus mencatatkan namanya di papan skor. Tendangannya di kotak penalti sedikit membentur Antonio Rudiger, mengubah arah yang membuat Mendy terkecoh. City memimpin 1-0 atas Chelsea. Di menit ke-61, City punya kans mencetak gol kedua. Bola umpan tarik dari sisi kiri bisa berakhir di kaki Jesus dan Mendy sudah keluar dari sarangnya. Gabriel Jesus menyontekkan bola ke gawang namun masih bisa diblok Thiago Silva. 2 menit berselang, Chelsea bisa membuat gol lewat Romelu Lukaku, memanfaatkan asis Kai Havertz yang masuk menggantikan Kante. Namun sayang, gol dianulir karena Havertz sudah dalam posisi offside sebelumnya. Chelsea kembali dapatkan bikin gol di menit ke-71. Lukaku bisa mengoper ke Mateo Kovacic yang kemudian mengiring bola sedikit melebar. Gelandang Kroasia itu kemudian melepas tembakan keras namun bisa diblok dengan apik oleh Ruben Dias. City juga nyaris bisa bikin gol kedua di menit ke-79. Laporte melepaskan tendangan di mulut gawang yang bolanya masih melenceng dari gawang Chelsea. 4 menit berselang, City kembali nyaris bikin gol lewat pemain anyarnya Jack Grealish. Kali ini sontekannya gagal menaklukkan Mendy. Hingga babak pudar tidak ada gol tambahan tercipta. City menang dengan skor 1-0 atas Chelsea dan pertandingan berakhir. Pertandingan selanjutnya di jam yang sama mempertemukan antara Manchester United versus Aston Villa, yang mana Manchester United bertindak sebagai tuan rumah menjamu tamunya Aston Villa dan harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor akhir 1-0. Jalannya pertandingan, Manchester United langsung tampil menekan sejak menit awal dan membahayakan gawang Aston Villa. Melalui skema serangan balik, Manchester United mampu membuat peluang cepat. Bruno Fernandes kemudian yang berada di dalam kotak penalti Aston Villa menuntaskan peluang dengan sepakan kaki kirinya. Sayang, umpan Bruno Fernandes masih melambung tinggi ke atas gawang The Villains, julukan Aston Villa.
Bruno Fernandes memiliki kans lagi untuk mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit kelima. Akan tetapi peluang kali ini juga belum membuahkan hasil karena hanya membentur pagar betis. Tekanan Manchester United tak mampu membuat Aston Villa gentar. Tim tamu bahkan hampir unggul pada menit ke-16. Bermula dari umpan sang kiper Emiliano Martinez, Matt Scards lalu mengiring bola dengan cepat di sisi kanan dan mengirim fullbacks. Bola mengarah Matt Steger dan langsung disontekkan dari kotak 16. Namun peluang emas Aston Villa itu sia-sia karena si kulit bundar melambung tinggi. Pada menit ke-17, Manchester United mendapat peluang emas setelah Paul Pogba mengirim terobosan akurat ke Mason Greenwood. Striker asal Inggris itu kemudian mengecoh bek Aston Villa di kotak penalti sang lawan dan langsung melepaskan sepakan kaki kanan, namun tembakannya dapat ditangkap dengan mudah oleh Martinez karena tembakan masih lemah. Manchester United kembali hampir kebobolan karena David De Gea melakukan clearance tak sempurna setelah menerima back pass dari Harry Maguire. Pada menit ke-22, bola yang dibuang De Gea pun dikuasai oleh Olympitis. Beruntung bagi setan merah, De Gea dapat menyelamatkan sepakan dari striker Aston Villa itu. Pada menit ke-34, Manchester United harus mengganti Luke Shaw karena sang pemain mengalami cedera. Diogo Dalot kemudian masuk mengisi pos bek kiri yang ditinggal Luke Shaw. Sementara itu, Aston Villa lagi-lagi memberikan ancaman kepada Manchester United melalui tendangan bebas Douglas Luiz. Laju bola yang disepak Luiz on target tetapi masih membentur pagar betis Manchester United sehingga hanya menghasilkan sepakan pojok. Menjelang akhir babak pertama, Manchester United punya peluang emas melalui tandukan Harry Maguire usai memanfaatkan umpan sepakan bebas dari Bruno Fernandes. Namun sundulan kapten setan merah itu dapat ditepis dengan heroik oleh Martinez. Setelahnya giliran Ronaldo yang mengancam melalui tendangan keras, akan tetapi upaya Cristiano Ronaldo digagalkan pagar betis The Villains. Tandukan Paul Pogba yang memanfaatkan umpan pojok juga belum membuahkan hasil karena menyamping di kiri. Alhasil Manchester United bermain imbang 0-0 dengan Aston Villa pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Manchester United masih menjadi tim yang menguasai jalannya laga. Akan tetapi, Manchester United belum mampu menciptakan peluang hingga 15 menit awal babak kedua. Baru pada menit 61, setan merah kembali membahayakan gawang Aston Villa. Berawal dari aksi heroik Bruno Fernandes di sisi kiri, sang playmaker lalu mengumpan bola ke depan kotak penalti lawan. Scott McTominay kemudian menggantungkan bola ke Paul Pogba dan langsung dituntaskan dengan sepakan kaki kanannya. Sayang, bola yang melengkung ke arah kanan tak menemui sasaran karena melambung. Pada menit ke-67, setan merah harus menarik keluar Harry Maguire karena sempat tersungkur dan terlihat kesakitan di bagian betisnya. Victor Lindelof pun masuk dan berduet dengan Rafael Varane di jantung pertahanan Manchester United. Sementara itu, Ollie Watkins kembali mengancam setan merah setelah menerima umpan dari sisi counter attack pada menit ke-68. Beraksi di sisi kiri, Watkins kemudian dengan ciamik melanjutkan shoot instead dengan mengeksekusi bola dengan tendangan kerasnya. Beruntung bagi Manchester United,
De Gea dapat melakukan penyelamatan gemilang setelah menepis bola sepakan Watkins. Kemudian Manchester United berbalik menyerang setelah Greenwood mendapat umpan terobosan akurat. Greenwood memiliki pilihan untuk mengumpan Ronaldo, tapi dia lebih memilih melanjutkan aksinya dan melepaskan tendangan yang hanya menyamping. Hingga pertengahan babak kedua, Ronaldo sendiri belum memberikan ancaman nyata ke gawang Aston Villa. Setelah terus mendominasi Aston Villa, Manchester United justru harus kebobolan pada menit ke-88. Adalah Courtney House yang mencetak gol untuk The Villains usai menerima umpan Douglas Luiz dari sepak pojok. Dengan tandukannya, bek Aston Villa itu membuat De Gea tak mampu menahan bola yang melaju deras ke gawangnya. Sial bagi Aston Villa, mereka harus menerima hukuman penalti. Usaha Huse melakukan handball. Husai melakukan handball di kotak terlarang. Bruno Fernandes kemudian maju sebagai eksekutor penalti, tapi sepakannya hanya melambung ke atas gawang Aston Villa. Penalti tersebut menjadi peluang emas terakhir bagi Manchester United. Alhasil Setan Merah pun takluk 0-1 dari Aston Villa dan melakukan kekalahan pertama di liga musim ini.